Ada larangan agama yang sering kita lakukan, yaitu ghibah. Ghibah itu menceritakan kekurangan atau aib seseorang. Ini larangan agama, bahkan dosanya lebih sulit untuk bisa diampuni daripada dosa orang berzina. Nabi pernah bersabda, "Iyyakum wal ghibata." Hindarilah, takutlah kamu dengan perbuatan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah ini dosanya lebih sulit untuk bisa diampuni, lebih berat untuk bisa diampuni daripada perbuatan zina. Fa inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu subhanahu wa ta'ala alaihi. Sesungguhnya seorang lelaki bisa berzina, kemudian dia bertaubat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahan sifatnya, taubatnya ia terima. Taubatnya diterima. Ini bisa terjadi. Dan itu mudah. Karena Allah itu maha murah, maha penyayang. Yang penting telah memenuhi syarat-syarat dari taubat seseorang. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Sedangkan orang yang ghibah ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia dimaafkan oleh orang yang dighibah. Ini artinya bahwa seorang yang ghibah ini tidak akan diampuni dosanya ghibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika dia sudah dimaafkan oleh orang yang ghibah. Jadi ini yang tadi dikatakan fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jadi perbuatan ghibah itu dosanya lebih berat untuk bisa dimaafkan daripada dosanya berzina. Artinya bahwa kalau dosa zina itu hanya terkait dengan hak Allah, Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Orang bisa saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika taubatnya telah memenuhi syarat, maka tentunya Allah akan memaafkannya. Sedangkan ghibah ini di samping pelanggaran hak Allah, juga pelanggaran hak sesama. Oleh karena itu, Allah akan memberikan maaf manakala orang yang ghibah ini telah dimaafkan oleh orang yang diribah. Di situ ada dua unsur hakullah sekaligus unsur hakul adami. Allah tidak akan memberikan maaf selama hakul adami belum diselesaikan. Ini yang dikatakan sekali lagi
bahwa dosa ghibah itu lebih sulit, lebih berat untuk bisa dimaafkan daripada berbuat zina. Lah sulitnya ketika hakul adami ini tidak bisa diselesaikan, artinya yang diribah tidak memberikan maaf, maka Allah tidak akan memberikan maaf pula. Oleh karena ketika kita berbuat ribah kepada seseorang, maka kita mesti dituntut minta maaf kepada yang kita ribah lebih dahulu, kemudian kita minta maaf istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, ketika kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita ribah, maka kita tidak bisa minta maaf secara langsung. Seperti orang yang kita ribah berada di tempat yang jauh, atau dia sudah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, kita dianjurkan memintakan maaf atas segala salah dosa orang yang kita ribah. Kita dianjurkan membaca istighfar, memperbanyak istighfar, membaca istighfar sebanyak mungkin, ya, untuk orang yang kita ribah. Kemudian kita juga istighfar untuk diri kita sendiri. Artinya bahwa ketika kita sulit untuk menjumpai orang yang kita ribah, kemudian kita mintai maaf, maka kita dianjurkan banyak-banyak baca istighfar untuk dia dan sekaligus untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah dan segala ucapan-ucapan yang kotor. Allahumma amin.